Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalfarina dengan NIM 11920600066. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan mengenai alat indera. Adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu untuk mengetahui bintik buta pada mata. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan simak video ini sampai selesai. Bye-bye! Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita harus mengetahui dulu nih apa sih yang dimaksud dengan alat indera itu. Oke, dalam berinteraksi, manusia itu membutuhkan informasi berupa rangsangan dari lingkungan luar. Agar rangsangan tersebut dapat ditangkap, maka dibutuhkan indera. Indera yang biasa disebut dengan panca indera itu terdiri dari 5 bagian, yaitu penglihatan melalui mata, penciuman melalui hidung, pendengaran melalui telinga, perasa melalui lidah, dan peraba melalui kulit. Perangsangan suatu reseptor atau alat indera akan memberikan informasi kepada sistem saraf untuk mengenal keadaan sekeliling, sehingga tubuh dapat segera menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Penyesuaian ini diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari suatu makhluk hidup. Nah, alat indera sendiri merupakan alat yang ada pada tubuh manusia dan berfungsi untuk mengenal keadaan dunia luar. Alat di sini dapat diartikan sebagai reseptor saraf yang sensitif, sedangkan dunia luar di sini merupakan dunia di luar tubuh manusia itu sendiri yang disebut sebagai rangsangan. Reseptor yang terdapat di dalam tubuh ini sensitif terhadap rangsangan yang disebut dengan indera. Indera ini mampu mengubah rangsangan menjadi impuls yang merupakan sinyal listrik yang sampai ke otak untuk membawa berita sehingga orang dapat mengenal dunia luar. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu gunting, kertas warna putih, spidol, dan penggaris. Oke, yang pertama siapkan terlebih dahulu kertas putih dengan ukuran panjang 14 cm dan lebar 3 cm. Kemudian, buatlah tanda positif dan juga tanda titik dengan jarak antara keduanya sejauh 10 meter. Hingga menjadi seperti ini. Selanjutnya, peganglah kertas sejauh 50 cm di depan mata dan tanda titik dipasang di sebelah kanan. Kemudian pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik, sedangkan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tersebut tampak kembali. Dan ulangi percobaan ini hingga 3 kali. Selanjutnya, ulangi percobaan pada mata kanan dengan memusatkan pandangan mata kanan pada titik sedangkan mata kiri ditutup. Dengan mata kanan tetap berpusat pada titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Dan ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tersebut tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Dapat kita lihat pada tabel hasil pengamatan bahwasannya pada percobaan pertama dengan mata kanan ditutup, tanda positif hilang pada jarak 35 cm dan tampak kembali pada jarak 29 cm. Sedangkan pada mata kiri yang ditutup, tanda positif hilang pada jarak 37 cm sedangkan tampak kembali pada jarak 27 cm. Sedangkan pada percobaan yang kedua, dengan mata kanan ditutup, tanda positif hilang pada jarak 31 cm dan tampak kembali pada jarak 25 cm. Sedangkan pada mata kiri yang ditutup, tanda positif hilang pada jarak 32 cm dan tampak kembali pada jarak 30 cm. Dan pada percobaan yang ketiga, dengan mata kanan ditutup, tanda positif hilang pada jarak 37 cm dan tampak kembali pada jarak 28 cm. Sedangkan pada mata kiri yang ditutup, tanda positif hilang pada jarak 33 cm dan tampak kembali pada jarak 25 cm. Nah, berdasarkan hasil percobaan, terdapat perbedaan jarak antara hilangnya dan tampak kembalinya tanda positif, baik pada mata kanan maupun mata kiri.
Dari hasil percobaan ini, ketika kita menutup mata kanan dan mata kiri fokus terhadap tanda titik, didapatkan tanda positif hilang pada jarak 35 cm dan tampak kembali pada jarak 29 cm. Dengan demikian, daerah titik buta berada di antara jarak 29 sampai 35 cm. Sedangkan ketika menutup mata kiri dan mata kanan fokus terhadap tanda titik, didapatkan tanda positif hilang pada jarak 37 cm dan tampak kembali pada jarak 27 cm. Dengan demikian, daerah titik buta berada di antara jarak 27 cm sampai 37 cm. Dalam hal ini, posisi bintik buta antara mata kanan dan mata kiri itu berbeda, di mana pada jarak tertentu benda dapat terlihat dan tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenal sel-sel batang dan kerucut sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Titik buta dari setiap orang itu berbeda-beda, tergantung kemampuan mata masing-masing orang. Soal nomor 1, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif pada hasil pengamatan? Nah, berdasarkan hasil pengamatan, tanda positif ini digunakan untuk mengetahui titik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini dapat terjadi jika bayangan tanda positif ini masuk ke daerah bintik buta. Tanda positif ini dapat diibaratkan sebagai objek yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tanda positif bisa hilang dan muncul pada jarak tertentu. Jarak muncul dan hilangnya objek dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti posisi dan ukuran dari objek itu sendiri. Karena setiap melakukan percobaan, kecil kemungkinan posisi kertas berada pada posisi yang sama. Soal nomor 2, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Nah, hal ini dikarenakan karena pada saat tanda positif terlihat, bayangan jatuh pada bintik kuning. Sedangkan ketika tanda positif tidak terlihat, bayangan jatuh pada bintik buta. Pada bagian luar bawah retina terdapat cakram optik atau bintik buta yang menghubungkan saraf optik dengan mata. Apabila impuls dari luar jatuh pada bagian ini, cahaya yang masuk tidak dapat terdeteksi. Penyebabnya yaitu bintik hitam yang tidak memiliki sel-sel fotoreseptor. Soal nomor 3, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Tidak ada, karena buta warna itu terjadi ketika tidak bisa membedakan warna. Sedangkan pada percobaan ini, bintik buta terjadi ketika bisa atau tidak bisanya melihat objek pada jarak tertentu. Soal nomor 4, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya atau rodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein. Jika terkena cahaya matahari, rodopsin ini akan terurai dan terbentuk kembali pada saat keadaan gelap. Peristiwa ini ada hubungannya dengan bintik buta, di mana pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta yang tidak mempunyai reseptor cahaya, sehingga mata tidak bisa melihat. Soal nomor 5, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodis? Apakah yang dimaksud dengan akomodis itu? Akomodis merupakan suatu mekanisme di mana mata berubah kekuatan refraksinya dengan merubah ketajaman lensa kristalin. Akomodasi ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan mata untuk mencembungkan atau memipihkan lensa mata. Pada proses melihat, lensa mata akan cembung jika melihat benda yang dekat dan akan memipih jika melihat benda yang jauh. Soal nomor 6, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Nah, kacamata berfungsi dalam membantu bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Pada umumnya, lensa yang dipakai merupakan lensa rangkap. Kacamata lensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, sedangkan kacamata lensa cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa posisi bintik buta antara mata kanan dan mata kiri itu pasti berbeda, di mana pada jarak tertentu benda dapat terlihat dan tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina, yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda tersebut dapat dilihat. Titik buta dari setiap orang itu pasti berbeda-beda, tergantung kemampuan mata masing-masing orang. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.